Ramadayani, NIM 2011211005 dari kelas A1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kepada salah satu anggota keluarga saya, yaitu kakak saya, yaitu Mega Selvia, mengenai gangguan sistem saraf, yaitu Alzheimer. Ini merupakan tugas biomedik 2 yang merupakan materi sistem muskuloskeletal. Nah, yang pertama itu hal-hal yang akan kita bahas mengenai sistem tubuh yang normal dan yang tidak normal, penyebab Alzheimer, cara mengatasi Alzheimer, dan saran ahli kesehatan masyarakat mengenai Alzheimer, serta tindak lanjut dan saran dalam mengatasi permasalahan Alzheimer. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa itu Alzheimer. Kakak tahu nggak apa itu Alzheimer? Nggak tahu, coba dijelaskan. Nah, pertama kita akan menjelaskan nih apa itu Alzheimer. Nah, Alzheimer itu adalah penyakit degeneratif otak dan paling umum disebabkan dari demensia. Nah, hal ini ditandai dengan penurunan memori, bahasa, pemecahan masalah, dan keterampilan kognitif lainnya yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, penurunan ini terjadi karena sel-sel saraf atau neuron di bagian otak yang terlibat dalam fungsi kognitif telah rusak dan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, itu tuh Alzheimer, Kak. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai gambaran otak normal dan otak yang terjangkit penyakit Alzheimer. Nah, sebagai berikut. Alzheimer itu diduga terjadi karena penumpukan protein beta amyloid yang menyebabkan plank pada jaringan otak. Nah, secara normal beta amyloid itu tidak akan membentuk plank yang dapat menyebabkan gangguan sistem kerja saraf pada otak. Namun, karena terjadinya misfolded protein, plank dapat menstimulasi kematian sel saraf pada otak. Nah, selanjutnya yaitu pada otak seorang yang Alzheimer itu terdapat pemumpukan zat abnormal. Nah, yang menyebabkan terganggunya sistem persinyalan antara satu sel saraf dan dengan yang lainnya, sehingga sel-sel saraf menjadi rusak. Kerusakan pada sel-sel saraf ini menyebabkan penurunan produksi beberapa zat kimia penting di dalam otak yang berfungsi mengkomunikasikan antara sel saraf yang dikenal dengan nama neurotransmitter. Nah, penurunan beberapa jenis neurotransmitter ini akhirnya menyebabkan sel otak tak dapat lagi menyampaikan sinyal dengan baik dan berakibatkan gangguan pada fungsi otak tersebut. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik dari Alzheimer itu sendiri. Tahu nggak, Kak, bagaimana karakteristiknya? Nggak tahu, coba dijelaskan kembali. Nah, baiklah, kita akan menjelaskan mengenai karakteristik Alzheimer tersebut. Yang pertama itu kesulitan mengingat percakapan terakhir. Nama atau peristiwa seringkali merupakan gejala klinis awalnya. Nah, apatis dan depresi juga gejala sering yang terjadi di awal, termasuk gangguan komunikasi, disorientasi, kebingungan, penilaian buruk, perubahan perilaku, dan akhirnya kesulitan berbicara, menelan, dan berjalan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai patogenesis dari penyakit Alzheimer tersebut. Nah, Kak, patogenesis itu atau komponen utama patologi penyakit Alzheimer adalah plank sanilis dan neuritik, neurofibrillaritangless, dan hilangnya neuron sinaps yang terjadi di dalam otak. Nah, adanya sejumlah plank sanilis adalah suatu gambaran patologis utama untuk diagnosisnya penyakit Alzheimer tersebut. Nah, selanjutnya untuk kategori Alzheimer tersebut ada beberapa, yaitu ada predementia, ada demensia onset awal, ada demensia moderat, dan ada demensia tahap lanjut atau advance. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab Alzheimer. Kakak tahu nggak apa penyebab Alzheimer? Enggak, Dek. Nah, ini nih, Kak, beberapa penyebab dari beberapa faktor penyebab Alzheimer. Yang pertama ada faktor usia. Adanya riwayat dari keluarga, contohnya turun-temurun. Nah, adanya pendidikan, faktor pendidikan atau pekerjaan, dan traumatic brain injury. Itu, Kak, faktor penyebab Alzheimer. Nah, selain adanya faktor penyebab, kita juga harus tahu cara mengatasi Alzheimer. Kakak tahu, Kak, apa cara mengatasi Alzheimer? Tidak.
Nah, nih aku kasih tahu cara mengatasi permasalahan Alzheimer. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah lakukan olahraga secara rutin. Kita harus sering-sering olahraga, semoga supaya otak kita itu menstimulus otak kita dalam berpikir dan bergerak. Yang kedua, kembangkan kehidupan sosial. Contohnya kita sering berbicara dengan orang, bersikap ramah dengan orang agar stimulasi otak kita semakin lancar. Nah, yang paling penting itu hindari merokok karena di dalam rokok banyak zat kimia yang akan merusak sistem saraf pada otak kita. Itu sangat berbahaya. Nah, yang penting tidur yang cukup. Jangan lupa dalam setidaknya kita tidur 8 jam dalam sehari. Buat otak selalu aktif supaya kita bisa terhindar dari Alzheimer tersebut. Dan selanjutnya itu terapkan pola makan sehat. Nah, itu tuh cara-cara mengatasi Alzheimer. Nah, selanjutnya ada saran dari kami sebagai ahli kesehatan masyarakat mengenai Alzheimer tersebut. Nah, beberapa sarannya itu rajin mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran, memperhatikan pola makan, memperbaiki pola tidur, rutin olahraga, berhenti merokok, dan aktif secara mental dan sosial. Selanjutnya kita juga membahas mengenai tindak lanjut dan saran dalam mengatasi permasalahan Alzheimer. Nah, beberapa tindak lanjut dari Alzheimer itu ada beberapa nih Kak. Ada langkah pemeriksaan dan ada terapi. Nah, dalam langkah pemeriksaan ini kita juga melalui beberapa tahap, yaitu pertama anamnesia. Dalam anamnesia itu kita akan mengidentifikasi pasien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, penyakit keluarga, dan pengkajian psikososio-spiritual. Dan ada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan penunjang, pemeriksaan kognitif, dan neuropsikiatrik. Nah, selanjutnya ada itu terapi Alzheimer Kak. Itu ada terapi non farmakologis, ada terapi farmakologis. Nah, kalau non farmakologis itu terapi tanpa obat-obatan atau selain obat-obatan. Nah, terapi ini sering digunakan dengan tujuan mempertahankan atau meningkatkan fungsi kognitif, kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, atau kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, yang kedua ada terapi farmakologis, dan tentunya ini menggunakan obat untuk memperlambat atau menghentikan suatu penyakit atau mengobati gejalanya. Jenis obat yang digunakan untuk Alzheimer itu ada rivastigmine, ada gelantamine, ada donepezil, dan memantin. Nah, selanjutnya ada nih tindak lanjut penyakit Alzheimer. Itu menurut rencana Aksi Nasional Demensia 2015. Itu ada 7 langkah aksi menanggulangi penyakit Alzheimer dan demensia lainnya menuju lanjut usia sehat dan produktif, yaitu kampanye kesadaran publik dan promosi gaya hidup sehat, advokasi hak asasi manusia bagi orang demensia atau pikun dan pendampingannya, memastikan adanya akses informasi menuju layanan yang berkualitas, deteksi dini, diagnosis dan tata laksana holistik masalah kognitif dan demensia, sistem penguatan sumber daya manusia yang dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, sistem penguatan program kesehatan kognitif sebagai faktor utama mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pendekatan siklus kehidupan, dan terlaksananya termanfaatkannya penelitian tentang kognitif demensia. Nah, selanjutnya itu ada beberapa saran nih dari kami, yaitu mengatasi permasalahan Alzheimer, yaitu bagi seseorang yang berisiko terkena Alzheimer hendaknya melakukan hal-hal yang menyenangkan yang dapat menstimulasi gerak tubuh dan pikiran, karena pada umumnya orang-orang yang berpikir dan fisiknya yang selalu aktif serta mereka yang suka bersosialisasi tidak mudah terkena penyakit Alzheimer. Nah, itu tuh Kak mengenai penyakit Alzheimer. Sekarang Kakak tahu kan apa penyakit Alzheimer? Sudah. Sekian ya sosialisasi saya kepada anggota keluarga saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.